bareng Sukor lagi malam hari ini untuk membahas tentang IHSG di tengah kondisi higher for longer. Nah, ini istilah yang baru nih sebenarnya ya, Olive, untuk kita pahami bersama istilah higher for longer. Mungkin kita mulai dari sana dulu ya, Olive, ya. Maksudnya higher for longer ini gimana sih? Higher for longer itu sebenarnya simpelnya ketika The Fed membuat suku bunga itu tinggi dalam waktu yang lama gitu kan. Kalau kita lihat sekarang itu naik suku bunga tuh berarti udah 1 tahun lebih ya. Diawali kan sebenarnya di tahun lalu itu kuartal 1 2022 gitu ya. Sekarang udah setahun lebih belum ada tanda-tanda turun gitu ya. Kemarin sih terakhir FOMC terus meski ditahan tapi masih tinggi nih 5,25%. Jadi suku bunga tingginya tuh agak lama gitu, nggak cepat. Padahal waktu tahun 2022 awal kan The Fed sendiri bilang katanya suku bunga tuh transitory. Kalau teman-teman tahu akhir 2021 sampai ke 2022 awal The Fed masih bilang transitory, tapi ternyata tidak transitory, inflasinya itu bertahan dan ternyata suku bunganya juga tingginya itu bertahan lama. Gitu. Oke. Sorry, saya sambil minum nih, sambil dengerin penjelasannya Olive. Jadi karena transitory ini nggak terjadi, kondisi suku bunga tinggi ini akan jadi lebih lama gitu ya asumsinya ya. Berarti di 2024 kondisi kayak gini masih berlanjut terus nih, berdasarkan analisanya Olive. Nah, sebenarnya kan higher for longer itu kalimat yang ada sampai kemarin The Fed melakukan FOMC ya di akhir Oktober. Tapi ternyata 2 hari lalu CPI kan keluar kok data inflasi Amerika. Data inflasi Amerika ini ternyata udah melandai nih ke 3,2%. Nah, kalau teman-teman tahu, data inflasi Amerika ini menjadi sangat penting karena akan menentukan arah kebijakan dari The Fed itu sendiri gitu. Kalau misalnya suku bunganya udah melandai, berarti kan semoga tidak ada alasan lagi untuk The Fed naiknya suku bunga sekali lagi, karena kan para analis bilang ada kemungkinan naik suku bunga 1 kali lagi kan sampai ke 6% gitu. Tapi ternyata karena suku bunganya karena inflasinya kemarin udah melandai ke 4,3%, dan kalau teman-teman tahu penurunan inflasi Oktober kemarin itu adalah penurunan inflasi pertama kali sejak 4 bulan terakhir ya. Sejak 4 bulan terakhir. Jadi ibaratnya ketika inflasinya turun berarti udah mengarah ke target inflasi inti dari The Fed itu sendiri ke angka 2%-an. Diharapkan melandainya terus-terusan supaya The Fed nggak lagi-lagi naikin suku bunga, dan kita berharap di tahun depan akan ada yang namanya cut rate. Ya mungkin di semester 2 ya. Nah, semoga ya, dan semoga bisa lebih cepat juga, karena kan kalau kita ngelihat tahun depan ini menantang ya, Olivia, ada tahun politik ya di Indonesia dan juga di Amerika gitu. Kalau kita ngelihat kondisi kayak gitu kan banyak yang bilang di kondisi politik domestik kita ini juga kayaknya bakal 2 putaran ini gitu. Jadi kondisi uncertainty-nya jadi makin panjang untuk dalam negeri kita sendiri. Kalau Olive melihatnya gimana? Minggu lalu juga aku sempat bahas terkait tema ini ya di webinar salah satu universitas. Sebenarnya kalau dilihat data dari ketika pemilu 2004, 2019, 2004, 2009, 2014, 2019 itu 3 kali pemilunya itu, 3 periodenya itu IHSG kita sebenarnya rally loh menuju pemilunya. Rally. Yang merah itu atau yang koreksi itu cuma tahun 2009. Tapi kalau teman-teman tahu kenapa 2009 itu bisa nggak rally atau marketnya itu jelek, apakah karena salah pemilunya? Enggak, karena waktu itu di Amerikanya lagi subprime mortgage, kalau teman-teman tahu ya, lagi market crash, ekonomi crash, karena di sana itu propertinya kan meletus ya, gelembung properti gitu. Jadi dampaknya itu sebenarnya lebih pengaruhnya itu dari global sih menurutku dibanding pemilihannya itu sendiri. Ya mungkin kalau ada berita-berita negatif ya pasti pengaruh ya di market. Tapi menurutku jangka pendek aja yang berperan penting menurutku untuk market kita tuh masih faktor global. Walaupun secara ekonomi sebenarnya kalau Amerika nanti dia misalnya resesi atau misalnya slowdown ekonominya, itu nggak pengaruh sebenarnya sama ekonomi Indonesia, tidak terlalu berpengaruh. Tapi secara pasar modal berpengaruh. Karena apa? Karena kita itu kan masih ada dana asingnya gitu. Jadi kalau misalnya
ekonomi dunianya banyak uncertainty, terus kebijakan dari The Fed-nya banyak uncertainty, menurutku itu yang lebih mempengaruhi pasar modal kita gitu. Karena kan akan berpengaruh tuh masuk keluarnya dana asing ke dalam negeri gitu. Oke, paham. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya nih, oleh beberapa waktu belakangan ini kan kayaknya mulai dari pekan lalu kita ngelihat rupiah ini makin hari makin menguat. Nah, rupiah makin hari menguat kan artinya ada capital inflow yang masuk ke pasar domestik kita, sehingga rupiah menguat, IHSG juga mulai ada capital inflow lagi nih sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini apakah akan bertahan sampai akhir 2023 nih menurut Olive, atau ini hanya efek sesaat aja nih? Kalau menurutku, kalau mau lihat rupiah untuk dari sisi kacamata investor ya tergantung sama US Treasury-nya. Kalau US Treasury-nya itu terus turun, harusnya rupiah kita akan tetap bagus. Memang hubungannya apa sih? Jadi kalau teman-teman tahu, waktu pas rupiah sempat ke angka 16.000, hampir 16.000 ya waktu itu, ke 15.900, market kita kan pasar sahamnya koreksi. Kenapa? Karena US Treasury-nya tuh sempat ke 4,9, bahkan hampir 5%. US Treasury itu kan dianggap sama investor global itu adalah tempat paling safe untuk naruh duit ya, investasi. Bayangin kalau tempat paling amannya aja kasih return 5%, investor global itu uangnya nggak kayak kita yang cuma 100 juta, 1 miliar, atau paling gede misalnya 10 miliar. Mereka itu uangnya triliunan US dollar. Jadi buat mereka return 5% aja itu udah gede banget, beda sama kita yang mungkin ngarepinnya beggar dan lain-lain. Kalau ada instrumen investasi nih, yang aman banget, di negara yang aman banget bisa kasih return 5%, ibaratnya makanya mereka mikir susah-susah untuk pilih saham yang mana dengan resiko yang sangat tinggi. Pasti itu kenapa terjadi capital outflow tuh waktu itu pas US Treasury-nya naik ke sana. Di sini langsung ada sell off kan dari asing, baik itu di pasar obligasi dan juga pasar saham. Nah, ketika kemarin The Fed-nya bilang tahan suku bunga di akhir Oktober, US Treasury-nya turun ke angka 4,7%. Pas kemarin 2 hari lalu inflasinya Amerika turun ke 3,2%, teman-teman cek aja US Treasury 10 years, googling sekarang juga, sekarang udah di angka 4,4% loh. Artinya apa? Artinya adalah ya inflasinya akan mempengaruhi imbal hasil dari US Treasury itu. Kalau inflasinya itu turun, artinya apa? Ekonominya Amerika tuh bisa melambat. Nah, kalau ekonomi melambat, kan ujungnya apa? Turun suku bunga kan, berarti US Treasury juga turun. Kalau US Treasury-nya udah turun ke 4,4%, investor global akan mencari instrumen jenis yang peers ya di negara lain yang punya imbal hasil lebih bagus. Nah, sekarang imbal hasilnya apa yang lebih bagus ya? Indonesia misalnya pasar obligasinya masih 6,8%, makanya mereka balik lagi ke dalam Indonesia kayak gitu. Nah, kalau mereka balik lagi ingin rupiahnya tinggi, ya berarti rupiahnya bakalan terus menguat. Jadi tergantung sih sama kebijakan The Fed. Kenapa The Fed nggak naikin suku bunga, US Treasury-nya nggak naik, rupiah kita harusnya bisa tetap sustain menguat ke depannya gitu. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Tapi chain effect-nya ini udah dijelaskan oleh Olive barusan ya. Karena memang ya namanya investor ya, itu kan pasti akan mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya garis bawahi dari penjelasannya Olive tadi gitu ya. Kalau memang imbal hasil di Amerika Serikat sendiri ini sudah dilihat kurang atraktif, pasti akan mencari negara-negara berkembang gitu ya, kayak Indonesia. Nah, ini mantap ini ya. Berarti kita sebenarnya makanya kalau ya, silakan. Pak Daniel ada tahu kan, Daniel itu mau nerbitin instrumen baru namanya SPBI. SPBI itu surat, maksudnya SPBI itu adalah falas yang underlying asetnya tuh hutang, tapi jatuh temponya tuh jangka pendek loh, di bawah 1 tahun, tapi digadang-gadang bakalan kasih return 5% dalam bentuk dolar. Supaya apa? Supaya asingnya bisa masuk. Bayangin loh, instrumen investasi jangka pendek bisa kasih 5%. Gunanya apa? Supaya asingnya mau masuk ke sini, rupiahnya kita juga menguat kembali, kayak gitu Pak. Dan itu dalam denominasi asing ya, berarti bukan dalam bentuk rupiah ya? Betul. Cuma minimumnya 1 juta US dollar. Minimum 1 juta US dollar. Sorry, berapa? 1 juta. 1 juta US dollar per kelipatan 100.000 US dollar. Oke. Wah, ini salah satu instrumen berarti yang bisa mempertahankan investor untuk tetap memilih rupiah ya sebagai option gitulah ya.
oke 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 oke. Wah, menarik ini. Berarti memang ada chance untuk rupiah kita stabil. Kalau rupiah kita stabil kan berarti lebih aman lah ya untuk investor itu bertransaksi. Nah, menarik menarik menarik. Wah, makin dalam nih pembahasan kita sama Olive. Keren banget. Saya lama nggak ngobrol sama Olive, langsung dapat banyak insight. Tapi sebelum sebelum kita lanjut ngobrol bareng Olive ya, saya ingin ingetin para cuan troopers sekali lagi, jangan lupa supaya jangan saya doang yang nanya ya, mumpung ada Olive di sini, jangan lupa teman-teman cuan troopers ya, pertanyaannya dimasukkan di bagian kolom question and answer, nanti akan langsung kita tanyain ke Olive ya. Boleh nanya-nanya tentang sektoral ya, boleh nanya-nanya tentang saham, curcol dikit juga boleh, nggak apa-apa, tapi tentang saham Obligasi juga aja boleh, ya. apapun boleh. Obligasi juga boleh, iya benar-benar benar. Soalnya memang belakangan banyak yang nggak gitu perhatiin ke ini ya, obligasi ya. Padahal sebenarnya kan di kala kondisi lagi kayak gini, obligasi itu menarik ya, Olivia. Ya. Kan Mm-mm. pokoknya teman-teman harus ingat aja, yield sama harga obligasi itu pasti arahnya berlawanan. Kalau yieldnya naik, itu berarti harga obligasinya lagi turun. Artinya banyak investor yang jualan. Nah, kalau harga lagi turun, kan harusnya kita beli. Pertama, ada potensi capital gain di kemudian hari kalau kita beli ketika harganya lagi turun. Yang kedua, kita bisa ngunci yieldnya tuh gede. Contoh, kalau nggak salah waktu itu pas US Treasury ke 5% itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu, aku lupa, dan aku juga sempat bikin konten, itu kan FR kita sempat ke angka 7%. Bayangin teman-teman, instrumen yang paling aman di Indonesia, salah satu yang paling aman di Indonesia, pokok dan bunganya dijamin, bisa kasih kamu yield 7% ya sebelum pajak. Di mana lagi daripada mikir-mikir susah-susah kan. Per hari ini tadi aku lihat waktu itu kalau nggak salah aku bahasnya kan FR 100. Iya, FR 100 betul. per hari ini itu udah 6,5% tadi aku lihat. Berarti ketika yieldnya turun dari 7% ke 6,5%, berarti harga obligasinya itu naik. Artinya investor yang waktu itu pada beli FR 100 di yield 7%, sekarang pasti udah lagi ngerasain capital gain. Gitu. Dalam waktu 2-3 minggu. Oke oke oke. Tapi di tengah kondisi US Treasury yang semakin terkoreksi yieldnya, di tengah kondisi yield dari surat utang negara kita tenor 5 dan 10 tahun yang juga semakin terkoreksi, ini apakah masih relevan nih buat investor untuk mengkoleksi obligasi nih menurut Olive? Kalau menurutku selama yieldnya masih di atas 6,5% masih menarik untuk yang jangka panjang. Kalau misalnya udah di bawah itu, mending cari saham-saham yang dividen yield-nya bisa kasih 6% aja. Banyak tuh, perbankan juga ada. Waktu susah-susah cari batubara, sekarang banyak emiten yang bisa kasih dividen yield 5-6%. Dan jangan lupa dividen itu bunganya 0% loh kalau teman-teman reinvestasi. Kalau obligasi kan ciri pajak ya 10%. Cuma balik lagi, kan risk profile orang beda-beda ya. Biar gimana yang namanya saham tuh pasti ada volatilitas jangka pendek. Apakah kalian kuat atau tidak menghadapi volatilitas jangka pendeknya? Kayak gitu. Oke oke. Jadi yang perlu digarisbawahi dari jawaban Olive tadi adalah kalau di bawah 6,5% udah nggak relevan. Mungkin karena ada hitung-hitungan berkaitan dengan suku bunga gitu ya. Berarti kalau di bawah 6,5 berarti ya sama deposito juga udah nggak jauh beda gitu ya. Sebenarnya ya, oke. Tapi untuk jangka panjang, ini menarik untuk diingat ya sama cuan troopers karena ada hitung-hitungannya ya. Jadi selain itu tadi Olive juga bilang kalau misalnya udah di bawah 6,5%, ada baiknya untuk melirik saham ya atau instrumen dengan yang lebih berisiko sedikit, tapi kita pengen coba memilih sektor-sektor yang aman. Tadi ada perbankan ya. Nah, selain perbankan di kondisi akhir tahun kayak gini nih, di kondisi higher for longer ini, kita pengen invest nih misalnya Olive. Udah telat belum sih gitu untuk kita mengkoleksi, kan IHSG-nya udah 6977. Tapi kan kalau IHSG itu kan teman-teman kan kita nggak beli IHSG ya. IHSG itu kita itu pembobotan saham. Jadi yang market cap-nya paling besar itu dia punya bobot yang besar di dalam IHSG-nya. Jadi menurutku pribadi IHSG-nya saat ini bisa ke area resistance tuh karena amannya belum koreksi ya. Nanti kalau amannya turun bisa jadi
turun gitu. Terus juga perbankannya kan juga udah seminggu lebih ini juga udah reversal ya gitu. Makanya hijau. Tapi apakah udah telat atau belum untuk teman-teman yang ketinggalan? Misalnya 2 minggu lalu padahal lagi bottoming, menurutku sih ada beberapa saham yang belum ketinggalan gitu. Alias masih bermain di area wajar walaupun gak wajar-wajar banget gitu. Hmm. Oke, berarti ada di kondisi wajar, tapi nggak wajar-wajar banget. Iya, Nah, tapi kalau kan kalau dibanding kita dua lihat dari, minggu lalu, dibanding 2 minggu lalu ya lebih baik 2 minggu lalu kan sebenarnya. iya Nah, sih, betul. Ini nilai transaksi juga kan katanya, kalau kita lihat katanya banyak yang bilang lesu ya, karena pernah ada di 7 triliun, hari ini hanya di 8 triliun gitu ya. Nah, ini ngelihatnya seperti apa sih market lesu kayak gini? Apakah ini momentum yang tepat untuk kita koleksi-koleksi gitu, emiten-emiten yang big cap tapi murah gitu, Liv? kalau suku bunganya tinggi, pasti kan likuiditasnya kering ya, karena kan cost of capital makin tinggi gitu. Kalau cost of capital makin tinggi, bunga kreditnya juga makin tinggi, investor tuh akan takut ada saham-saham tuh yang terpengaruh marginnya karena misalnya mereka punya beban hutang yang tinggi dan lain-lain, atau misalnya perusahaannya itu bergantung sama obligasi. Ketika mereka mau nargetin obligasi, pasti kan harus nawarin kupon yang tinggi juga kalau hampir setiap kuartal suku bunganya naik gitu. Makanya kecenderungannya memang pasti akan taruh dulu di instrumen investasi yang rendah resiko dengan imbal hasil yang cukup bagus. Jadi pasti likuiditas di market yang agresifnya itu akan kecil gitu. Makanya transaksi kita belakangan juga udah cuma 7T, 8T. Cuma balik lagi kalau menurutku apakah ini saat yang tepat masuk saham, dilihat lagi sih apa sahamnya dan berapa valuasinya gitu. Karena ada saham yang memang turun ya karena laporan keuangannya per 2023 ini ya karena jelek aja. Tapi ada saham yang turun ada kinerjanya bagus tapi ya turunnya karena mungkin aslinya jualan dulu karena uncertainty di kurs, tapi kan pasti nanti masuk lagi gitu. Apalagi kalau udah deket-deket musim bagi dividen, kalau dirasa-rasa dividen yieldnya menarik buat mereka kan mereka masuk-masuk aja sebenarnya. Oke, betul, betul, betul. Tapi di tengah kondisi higher for longer ini ya, Olive, apakah mutlak gitu emiten-emiten perbankan itu yang akan lebih banyak dikoleksi gitu? Apakah nanti akan ada shifting ke sektor-sektor yang lebih menarik gitu? Dan kalau dilihat secara sektoral, ini yang paling menarik sebenarnya ada di mana sih? Ada nggak sih kuda hitamnya gitu sebenarnya selain perbankan? Kalau aku sih lumayan udah berpas kemarin The Fed nggak naikin suku bunga, dia tahan. Berarti kan sebenarnya dia nggak ragu mau naikin kan? Ya dong. Kenapa dia nggak naikin aja Iya. kalau dia masih yakin? Nah kalau aku melihatnya apalagi kemarin inflasinya udah turun, kalau kita ekspektasinya inflasinya akan terus melandai, ya menurutku menarik sih properti sih. Karena kemarin pas marketnya lagi jelek, properti turunnya cukup banyak, apalagi yang kayak BSDE gitu sampai kemarin kalau nggak salah sempat ke 1.000 ya kalau nggak salah. Iya, sempat ke Iya, iya, 930 malah. Kalau betul. BSDE tuh kalau udah ke area 900 tuh udah area demand banget sih. Cuma kan sekarang udah ke 1040. Telat nggak ya menurutku? Nggak telat sih. Makin dekat ke angka 9.000, ambil aja gitu. Itu satu proporsinya BSD. Sama ada satu lagi properti yang menurutku juga menarik ya Oke, tahun oke. ini. Kemarin aku baru perhatiin karena harga sahamnya udah koreksi cukup banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa masukin watchlist. Emiten ini tuh turnaround story itu tahun lalu perusahaan ini rugi, tapi tahun ini laba bersihnya tuh berubah dari negatif menjadi positif gitu. Ya mungkin teman-teman tahu lah sahamnya Pak LKH gitu, dan turunnya sekarang udah ke area demand. Jadi kalau teman-teman sebenarnya tertarik sama saham properti ya, yang dimana ini juga terlarang, ya belinya sekarang pas sudah turun, jangan nanti belinya pas lagi ramai dibahas gitu, nanti ujung-ujungnya cuci piring. Oke, oke, oke. Berarti properti ya, turunan dari perbankan ya, berarti ya. Iya. Sama ini juga Oke, sebenarnya oke. aku suka kok kayak kan kalau perbankan tuh sebenarnya nggak cuma ada perbankannya aja ya, misalnya kayak ada multi finance-nya gitu loh kok. Hmm. Ya, yang kayak ada Oh, oke, MF, ya. ya, Leasing ya, emiten-emiten yang kasih pinjaman gitu ya. ya. Tapi pastinya Oke, oke. kemarin multi finance tuh pastinya multi finance tuh kemarin ada
beberapa tuh yang kuartal 2, kuartal 3-nya nggak bagus. Tapi kalian harus cari yang kuartal 2, kuartal 3-nya tuh tetap bagus ya. Kalau aku sih ngeliatnya cuma ada satu, ADMF. Kalau dapat di 9.000, di 10.000, ya kenapa harus nolak gitu. Kalau sini juga masih murah. Dividend yield-nya kalau teman-teman lagi mau menghindari saham batu bara karena takut harga acuan batu bara turun ke bawah $100, ya bisa lirik ini karena dividen yield-nya tuh untuk ADMF bisa 8%-an juga. Oke, tuh langsung dikasih tuh ya teman-teman cuan troopers, ada ADMF. Jangan lupa kerjain PR teknikal dan fundamentalnya sendiri ya. Coba dianalisa juga. Ini kita udah dapat masukan fundamental sedikit tadi dari Olive. Jadi kalau misalnya level-level tadi yang disebut itu udah hit, mungkin bisa jadi pertimbangan ya untuk para cuan troopers. Dan saya ingetin sekali lagi disclaimer on, keputusan jual beli itu selalu ada di tangan para cuan troopers gitu ya. Dan jangan lupa melakukan PR analisa teknikal dan fundamentalnya. Nah, Olive, ini ada pertanyaan menarik ya dari salah satu cuan troopers kita, saya naikin aja. Tadi kan kita ngomongin tentang emiten yang sektoral yang diuntungkan yang mana. Nah, ini kontrarian, pertanyaannya kebalikannya gitu ya. Sektor yang dirugikan dari penurunan yield obligasi. Terima kasih. Sektor yang dirugikan dari penurunan yield obligasi gitu. Jadi yield obligasi turun, ternyata sektor ini yang paling terpukul gitu. Kira-kira yang mana ya? Benar juga ya. Kan kalau ada yang naik pasti ada yang turun gitu ya. Kalau menurutku gini, kalau kita ngomonginnya tuh instrumennya itu instrumen agresif dan instrumen yang nggak agresif. Kalau naik suku bunga itu yang bagus itu imbal hasil kayak deposito, obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Naik pasti. Karena suku bunga naik, imbal hasil deposito naik, suku bunga naik, obligasi yang akan diterbitin, kuponnya akan naik, imbal hasil naik, yield obligasi juga akan naik. Nah, instrumen agresif karena yang konservatifnya, bukan konservatif, rendah resikonya ini imbal hasilnya lagi naik, pasti lagi jadi primadona, yang ini akan keceringan likuiditas. Lah kalau yang US Treasury-nya aja kayak udah turun, obligasi udah turun, suku bunga udah turun, biasanya si market sahamnya yang akan naik. Market agresif sih, cuma kalau kripto kan udah naik duluan karena BTC mau halving ya. Market sahamnya itu menurutku secara keseluruhannya akan ikut naik, mau itu teknologi dan lain-lain gitu. Jadi kalau spesifik ada nggak sektor yang dirugikan, menurutku sih nggak ada. Justru kabar baiknya kalau suku bunga turun ya mereka bisa ekspansi besar-besaran dong. Nah, iya betul, saya setuju. Kalau misalnya suku bunga turun, kan berarti suku bunga pinjaman juga turun gitu ya. Berarti kredit korporasi itu bisa jadi naik gitu ya. Semakin banyak orang yang minjem untuk ekspansi bisnis. Gitu ya, benar ya Olivia, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ini bisa jadi satu pertimbangan juga ya untuk para cuan troopers untuk melihat sektor-sektor mana yang jadi menarik gitu. Kalau tadi uh, yang ditanyakan di sini sektor yang dirugikan, saya juga mungkin bisa ngikut dari sudut pandangnya Olive. Ada sektor yang diuntungin, ada sektor yang untung juga tapi nomor 2 gitu mungkin ya. Karena semuanya kayaknya bakal oke juga nih pada akhirnya. Cuman yang paling diuntungkan ya yang di situ. Tapi balik lagi ya, kan kalau di saat market gitu ya, sektornya itu kan ada sektor-sektor yang mereka tuh ibaratnya price taker sama price maker, kalau teman-teman tahu ya. Ada yang industrinya dia tuh price taker sama price maker. Untuk overall secara marketnya akan bagus kalau suku bunganya turun. Tapi balik lagi sektornya itu atau industrinya itu dia itu bergeraknya apa? Price taker atau price maker? Kalau price taker tuh kayak komoditas teman-teman. Mereka jualan komoditas. Price taker itu mereka itu nggak bisa nentuin harga jual sendiri. Jadi mengacu sama harga acuan. Contohnya kayak batu bara ya teman-teman. Misalnya harga batu baranya $100, mana bisa kita yang jualan batu baranya di harga $300? Karena kan ada harga acuan. Beda sama harga Indomie gitu. Kalau harga Indomie ya terserah si Indomie aja mau bikin harga Indominya naik berapa setiap tahun. Nggak ada harga acuan. Dia mau harganya lebih mahal dari mie gagak kayak, mau lebih mahal dari super mie kayak. Mereka sendiri yang bikin harganya. Itu namanya price maker. Nah, balik lagi, pasti nanti hubungannya turun kalau yang industrinya price taker, kalau harga acuannya turun, most likely pasti harga sahamnya juga nggak akan bagus di industri tersebut gitu.
Jadi sebenarnya bukan Oke, hubungannya oke. sama suku bunga atau nggak suku bunga, tapi lihat lagi nanti harga acuannya seperti apa. Kalau di industri yang price taker ya, kayak komoditas gitu. Oke, 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 oke. Iya, karena tentunya tiap sektor juga ada momentumnya sendiri lah ya. Olivia kan nature-nya juga beda-beda gitu ya. Hmm. Di tengah kondisi gimana pun bisnisnya ya harus tetap jalan gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini juga jadi satu PR buat para cuan troopers ya untuk mempelajari sektor-sektor dari emiten yang akan dipilih gitu ya. Nah, Olive, ini ada pertanyaan kedua ya dari Cuan Trupes, ini agak mundur sedikit tapi sepertinya ini harus dijawab ini, Hmm. Olive. Apakah masuk FR sekarang masih oke katanya? FR mana yang masih oke? Jawabannya kalau yang jangka panjang ya, jangka panjang itu misalnya kayak di atas 3 tahun, misalnya kamu cari FR yang jatuh temponya masih di atas 3 tahun lagi, kalau yang yieldnya masih di atas 6,5% masih menarik. Banyak, aku nggak hafal ya FR mana aja, tapi tadi aku cek FR 100 pun masih di atas 6,5% kalau nggak salah. Tapi kalau kamu cari FR-nya itu yang jangka pendek, kan ada tuh yang jatuh tempo atau jangka menengah, jatuh temponya itu short tenor kita sebutnya, 1 tahun atau 2 tahun lagi, kalau masih di atas 5% itu masih bagus gitu. Karena kalau misalnya udah di bawah 5% ya ngapain deket banget sama deposito kan, ibaratnya 1 tahun ke depan. Iya, 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 benar, benar, benar. Logis nih, moga-moga menjawab nih Ya, untuk teman Cuan Troopers kita cuma kan yang udah bertanya berkaitan dengan FR nih. Uh-uh. cuma kan suka ada Gimana, yang gimana, nanya Olive? gini loh, suka ada yang nanya gini, Kak, sebenarnya kalau FR dibandingin sama deposito bank digital mendingan mana gitu kan? Kan sama tuh bank digital ada tuh yang bisa kasih 6% dan lain-lain. Ini aku kasih tahu perbedaannya ya. Kalau aku pribadi, kalau kamu misalnya mau holdnya agak panjang, FR itu lebih menarik. Kenapa? Karena pertama, deposito itu bunganya 20%. Jadi walaupun imbal hasilnya sama-sama 6%, kalau pajaknya aja beda, sedangkan FR pajaknya 10%, pasti kamu netnya, dapetnya akan beda kan? Pasti lebih gede FR dong, secara net. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa bank digital itu teman-teman tidak dijamin LPS suku bunganya, karena perbankan di Indonesia ya, di seluruh dunia itu ada yang namanya penjamin dana, penjamin simpanan. Kalau di Indonesia itu namanya LPS. Nah, LPS itu punya standar atau ketentuan suku bunga sendiri, berapa deposito yang bisa mereka jamin, gitu. Contohnya kayak aku lupa ya angkanya berapa, kalau nggak salah sekarang 4,75% atau 5%, aku lupa. Nanti teman-teman cek aja di lps.co.id. Katakanlah misalnya suku bunga yang dijamin oleh LPS adalah 5%. Berarti teman-teman kalau naruh uang di deposito, kalau ditaruh di deposito yang bunganya lebih dari 5%, kalau banknya kenapa-napa sampai dilikuidasi, itu LPS nggak akan jamin uang teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman taruh di bank nih, yang dia kasih bunganya sama bunganya LPS atau di bawahnya. Kalau banknya itu dilikuidasi, uang teman-teman itu dijamin atas asal maksimum itu 2 miliar per bank gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman pilih FR, teman-teman mau cemplungin 10 miliar juga dijamin pokoknya dan juga bunganya. Gitu. Kalau nggak salah di Sukor bisa beli FR kan, Kak? Bisa, bisa. Tapi belum bisa over the counter, harus Ya, langsung transaksi negosiasi langsung. ya. Kayak gitu. Jadi kalau di bank kamu cuma bisa 2 miliar yang dijamin LPS per bank ya. Jadi kamu harus pecah-pecah berapa bank. Kamu punya duit 20 miliar, misalnya kamu tipe yang moderat dan konservatif, langsung masukin aja di FR, katakan yang jatuh temponya 5 tahun, pokok dan bunganya akan dibalikin gitu sama pemerintah. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Cuan Trupers mumpung masih bahas FR. Untuk durasi FR itu sebenarnya gimana, Kak? Boleh tolong dijelaskan? Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman tahu SBN itu atau surat berharga negara itu ada dua tipe. Yang pertama adalah retail. Retail itu yang kayak kalian kalau beli ori, SBR, terus FR, FT itu namanya obligasi negara retail. Nah, ada yang non retail. Non retail itu yang kayak FR, Indon itu non retail. Jadi kalau dulu yang bisa beli FR itu adalah investor institusi atau juga HNWI. HNWI itu High Net Worth Investor ya. Karena zaman dulu beli FR itu minimum 100 juta. Kalau belinya 100 juta pun spreadnya gede. Minimum tuh 1 miliar kalau mau dapat spread yang bagus. Tapi di tahun 2023 ini, pemerintah berbaik hati, bikin kalian bisa beli
atau bisa berinvestasi layaknya institusi dengan berinvestasi di FR gitu ya. Jadi ya sama-sama obligasi negara. Nah, FR itu bedanya sama obligasi retail adalah kalau retail itu biasanya lebih jangka pendek, 3 tahun, jatuh temponya kayak ori kalau teman-teman lihat 3 tahun atau 6 tahun. FR itu biasanya jangka panjang, di atas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Jadi FR-nya itu ada macam-macam jenisnya, ada yang 77, 86, semua itu ada jatuh temponya masing-masing. Dan diterbitinnya udah lama, jadi belum ada yang diterbitin, baru diterbitin gitu ya. Teman-teman bisa buka aplikasinya, teman-teman yang teman-teman pakai, tinggal lihat aja kira-kira jatuh temponya di tahun berapa. Itu. Dan jangan lupa, FR tuh bisa di-tradingin, bukan di-tradingin, tradable ya. Bisa ditransaksiin, jadi kalau misalnya tiba-tiba 2 tahun lagi, teman-teman tiba-tiba butuh duitnya, teman-teman bisa jual di market. Tapi tentu ada potensi capital gain atau capital loss. Seperti itu. Benar-benar namanya juga bisa ditransaksikan ya gitu ya. Kadang dia itu harganya lebih tinggi dari par gitu ya. Kadang dia terdiskon atau dia terkoreksi gitu. Jadi ya kurang lebih ada mekanisme pasarnya juga yang perlu diperhatikan. Nah, berkaitan dengan itu ada yang nanya tadi oleh satu lagi nih pertanyaan berkaitan dengan obligasi ya. Bagusan mana? Obligasi yang biasa atau sukuk katanya? Biasa tuh maksudnya yang nggak syariah ya? Iya, sukuk syariah berarti. Kalau menurutku sama-sama aja sih, sama-sama dijamin pemerintah, sama-sama diatur undang-undang, tinggal balik lagi aja disesuaikan kalau teman-teman memang maunya berinvestasinya dengan syariat agama teman-teman ya sebaiknya pilih sukuk. Cuma kalau secara likuiditas aku bisa bilang ya, yang biasa itu lebih liquid dibanding yang syariah. Sedikit aja. Oke. Tapi kalau teman-teman mau hold sampai jatuh tempo, sebenarnya likuiditas itu kan nggak terlalu penting ya. Iya, betul. Misalnya ada duit gede beli obligasi untuk pensiun gitu ya. Itu kan berarti ya udah gitu. Iya, benar-benar. Berarti istilahnya itu adalah hold to maturity ya. Di hold sampai masanya selesai. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Olive, ini kita balik lagi ngobrol berkaitan dengan sektoral saham gitu ya. Tadi kita bahas perbankan, kebanyakan kita juga sudah bahas berkaitan dengan properti gitu ya. Nah, apa kabar nih sektor konsumer di akhir tahun nih, Olive? Pandangannya seperti apa? Kan kalau misalnya banyak analis yang bilang kalau pemilu tuh biasanya consumer tuh diuntungkan gitu kan, karena kan M2 atau suplai uang yang beredar di masyarakat tuh pasti makin banyak, ya orang pasti kan larinya ke konsumsi. Nah cuma balik lagi konsumsinya yang mana dulu gitu, harus belinya konsumsinya tetap back to fundamentalnya, ya yang fundamentalnya tetap bagus. Kalaupun dia lagi nggak bagus, cari tahu nggak bagusnya kenapa. Nggak bagusnya karena ternyata rugi kurs nih, jadi menekan laba bersih. Ya kalau yang kayak gitu kan nggak apa-apa, namanya kurs kan fluktuasi ya. Nanti kalau kurs dolarnya udah turun lagi, pasti marginnya akan jadi bagus lagi. Contohnya kayak apa? Kayak ICBP gitu. Tapi yang menarik perhatianku belakangan ini adalah kalau kita ngomongin consumer adalah rokok-rokokan sih. Bukan Wismilak ya, kalau Wismilak sih kita udah tahu lah kinerjanya juga growth-nya bagus dan harga sahamnya udah naiknya agak kencang walaupun valuasinya sebenarnya masih rendah. Tapi yang menarik menurutku sih yang layak dipantau HMSP ya. Karena kemarin pas aku lihat laporan keuangannya, dia punya revenue kan bertumbuh. Terus juga laba bersihnya juga perform. Itu ditopang ya, pertumbuhan pendapatannya itu ditopang sama sigaret kretek tangannya gitu. Jadi kalau baca-baca berita juga memang beberapa bulan belakangan ini sigaret kretek tangan itu industrinya sudah membaik, udah mulai membuka lapangan pekerjaan baru lagi gitu. Banyak yang udah membuka lapangan pekerjaan lagi untuk sigaret kretek tangan. Kan kalau kita ngomongin cukai, sebenarnya cukai tertinggi itu sigaret kretek mesin putih kan, yang dijual sama si HMSP dalam bentuk Marlboro dan Emau, terus sama si gudang garam juga. Tapi kan kalau HMSP dan gudang garam punya segmen lain atau punya lini bisnis lain, yaitu sigaret kretek tangan yang cukainya nggak terlalu tinggi, dan ternyata di HMSP sigaret kretek tangannya itu mampu bertumbuh cukup bagus gitu penjualannya. Oke, paham ya. Karena komposisi bottom line-nya ini beda-beda ya. Cukainya yang lebih tinggi yang SGM berarti ya, sigaret kretek mesin daripada yang Betul. Sigaret kretek tangan. Oke. Mantap. Ini
deep insight ini dari Olive nih. Nah, kalau misalnya emiten-emiten yang berkaitan, yang contohnya kemarin saya ada yang nanya otomotif ASI gimana nih pertumbuhan mobilnya katanya meningkat gitu. Ini apakah bagus buat dikoleksi? Oke. Kalau aku bilang otomotif tuh harga sahamnya kan udah banyak yang turun ya. Terus ada beberapa tuh yang jadi menarik lagi gitu. Setelah sempat naik bertubi-tubi kenaikannya gitu ya kenceng banget di semester 1 2023. Cuma kalau menjawab terkait ASI, teman-teman harus tahu Astra International itu dia holding company. Jadi di dalam laporan keuangannya itu tidak hanya ada segmen penjualan mobil atau otomotifnya aja, tapi juga ada segmen bisnis alat beratnya dia, UMTR, ada CPO-nya dia, AALI, itu semua terkonsolidasi dalam satu laporan keuangan. Jadi kalau secara segmen bisnis, nih tadi aku siang habis lihat ya, sebenarnya dari segmen bisnis otomotif itu penjualannya itu tumbuh 12%. Tapi yang teman-teman harus waspadai adalah dari segmen bisnis komoditasnya anak usaha dari Astra ini yang terkonsolidasi di dalam laporan keuangan, yaitu UMTR ya dan ALI. Kalau misalnya tahun depan teman-teman berekspektasi harga acuan batu bara akan lebih rendah dari harga saat ini, pasti akan mempengaruhi pendapatan dari UMTR. Ketika pendapatan UMTR terpengaruh, pasti juga akan mempengaruhi revenue dari Astra International itu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau ASI itu emang nggak bisa dilihat kayak cuma otomotifnya doang. Better kalau teman-teman cuma lihat otomotifnya doang, lebih menarik anak usahanya, yaitu auto gitu, walaupun mainnya cukup cadang dibanding si Astranya, karena kalau kamu beli Astra kamu tuh gak cuma beli si otomotifnya doang, tapi kamu beli ibaratnya UMTR-nya di dalamnya, beli ALT-nya di dalamnya, seperti itu. Sedangkan ini kan balik lagi industrinya price taker, kalau tahun depan ternyata harga acuan komoditasnya turun, nanti pengaruh tuh sama kinerjanya. Paling bukan berarti nggak boleh diinvestasiin ya untuk Astra ya, bukan berarti nggak layak diinvestasiin, boleh-boleh aja, tapi memang harus nawar kalau menurutku. Kalau aku pribadi baru menarik tuh Okay. 5.600 ke bawah. Itu baru menarik untuk dikoleksi gitu ya. Menurut aku ya. Kalau di bawah 5.600. Oke, oke, siap. Disclaimer on, balik lagi ya. Cuan Trupes, keputusan jual beli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, itu tadi dari sektor otomotif. Nah, kalau sektor yang paling menarik untuk window dressing deh ini, Olive, menurut Olive yang mana? Apakah masih tetap diperbankan atau ada yang lain-lainnya nih? Sebenarnya kerangka berpikirnya gini, kalau asing itu kan memang mereka itu kan ada syarat ya kalau mau masuk sebuah saham. Pertama itu nggak cuma lihat fundamental, mereka lihat likuiditas. Ya lihat aja bukan likuiditas, iya likuiditas, maksudnya market cap gitu ya. Ya lihat aja market cap di Indonesia topnya itu siapa aja gitu kan. Yang paling banyak kan soalnya perbankan. Kenapa? Ya, pasti disebutnya perbankan lagi. Nah, ibaratnya kalau aslinya kabur, pasti yang dibuang duluan saham perbankan, tapi kalau balik lagi, pasti dimasukin sama apa? Perbankan lagi. Kayak gitu aja. Iya, betul. Gitu. Betul, balik lagi ke perbankan. Tapi kalau ngelihat di kondisi yang sedang berjalan saat ini, apakah perbankan itu masih kita bisa bilang murah gitu, Liv? Kalau kita lihat ya dari big banks yang ada saat ini. Beberapa saham ada yang murah, kayak menurutku OCBC murah, BBRI masih oke, kalau BCA gimana? Bentar. Tadi aku udah sebut dua ya, OCBC, Ya, BBRI. OCBC, BBRI. BBRI kalau misalnya bisa dapat di 4.800-an masih oke, masih wajar. Cuma kalau BBRI dividennya kecil, cuma 3,8%. Kalau Bank Mandiri sama BRI bisa di atas 5% gitu. Oke, oke, oke. Masih menarik lah ya untuk diperhatikan berarti hingga window dressing dan Januari effect terjadi. Amin, moga-moga terjadi. Nah, kalau emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditas gimana sih ini, Liv? Apakah harus kita wait and see dulu, kita tinggalin dulu nih di akhir tahun 2023? Komoditasnya mana? Batu bara? Batu bara, kemudian komoditas emas gitu ya. Kemudian yang kemarin rame itu, yang mulai rame ada CPO nih, mulai rame nih. CPO ya? Oke, bentar ya, aku buka dulu trading ekonomi. Kalau bahas batu bara aja dulu ya.
Kalau batu bara sih menurutku aku akan cenderung wait and see ya, gitu. Memang kan soalnya harga acuannya udah turun, udah kelihatan kuartal 4 pasti kan turun, berarti kan no growth kan. Cuma memang masih ada gula-gula manis dari potensi dividen tahun depan yang masih bagus lah, walaupun di bawah tahun ini tapi masih oke lah. Masih ada lah beberapa saham yang mungkin dividen yield-nya itu bisa 10% tahun depan. Tapi kalau aku pribadi, kalau mau trading di saham batubara, aku nggak akan hold sampai dia bagi dividen gitu. Jadi aku akan tungguin. Contohnya misalnya kayak PTBA nih, aku tungguin misalnya di deket 2000. Kalau nanti siapa tahu rezeki ya dapat di harga segitu, aku beli. Terus nanti aku nggak niat untuk dapetin dividennya, tapi aku jual ketika nanti perusahaan sudah mengumumkan berapa dividen yang akan mereka bagikan. Means itu di RUPS kan atau di Kamdet gitu. Karena menurutku pembagian dividen tahun depan nanti, dividen tunai batubara tahun depan lagi itu udah last wave menurutku pribadi ya, disclaimer. Itu udah last wave dari saham batubara. Gitu. Jadi lebih ke untuk trading aja. Oke. Untuk trading aja ya batubara. Lagi pula kan kita lihat ada Tapi penurunan harga yang signifikan juga ya. Betul. Kalau emas, saham-sahamnya sih menurutku turunnya udah banyak banget ya. Kayak menurutku udah banyak yang menarik sih. Contoh kayak MDKA. Itu kalau misalnya, bentar deh aku lihat dulu. Iya, soalnya kalau emas kan banyak ya segmennya ya. Ada emas yang benar-benar gold Betul. bar, ada penambah emas kayak MDKA, ada harta dinata ya. Harta dinata itu kan emas perhiasan gitu ya. Betul. Ada yang cuma jual batangan, kayak antalan, tergantung kalian yang mana sih, Iya, gitu. benar. Nature-nya beda-beda nih, industrinya sama padahal. Betul. Kalau MDKA sih, kalau menurut aku ya, sekarang itu udah cukup oke sih harganya. Mungkin kalau misalnya mau nunggu lagi di deket 2000 kali ya. Sekarang sih penurunannya menurutku udah cukup dalam. Antam juga sama. Kalau misalnya ditanya gitu, kalau untuk hold beberapa tahun ke depan, pilih batu bara atau yang misalnya gold related, aku akan lebih pilih gold related. Oh, oke oke oke. Menarik nih ya. Kalau Udah dikasih clue nih lebih, sama oleh. kalau holdnya lebih dari 1 tahun ya. Oke. Memang untuk invest jangka panjang ya. Ini investment spesialis ya si Olive ini. Jadi jangan lupa dicatat clue-cluenya oleh para cuan troopers dan tetap disclaimer on keputusan jual beli ada di tangan kalian. Nah, satu lagi tadi ada CPO gimana nih? Live Oh untuk ya, ini aku emiten-emiten CPO. lagi mau lihat harga crude tadi. Kok crude sih? Harga Ah, CPO maksudnya. Bentar iya ya. iya. Crude palm oil. Benar, karena kalau kita lihat ini gimana ya, CPO ini harganya belakangan memang agak bergejolak juga. Mungkin karena supply dan demand kan, gara-gara kemarin ini ada apa tuh namanya? Kalau di India ya ada Diwali ya namanya. Diwali. Gitu. Nah itu Diwali itu biasa membeli banyak apa, membuat India membeli banyak CPO dari Indonesia dan Malaysia gitu. Ya, tapi kalau kita ngomongin di walinya sih harusnya udah price in ya harganya gitu. Dan kalau lihat Hmm. palm oil sih setahun terakhir itu harga harga acuannya cenderung sideways memang dengan range yang lebar. Sebenarnya kalau palm oil kalau perusahaan yang ngejalanin bisnisnya bener ya, maksudnya costnya nggak kebanyakan, utangnya nggak kebanyakan. Kalau harga palm oilnya kayak sekarang 3.900 Malaysian ringgit, itu pasti perusahaannya harusnya profitable karena modalnya mereka itu biasanya di 2.300 Malaysian ringgit. Jadi kalau misalnya harga acuan di atas itu harusnya profitable kecuali perusahaannya parah banget gitu ya cost-costnya gitu. Gak efisien banget. Nah itu biasanya kan bisa aja ya ada perusahaan yang rugi. Masih untung, cuma permasalahannya adalah di saham kita nggak tahu kenapa beda banget gitu karakter saham CPO-nya dibanding batubara. Batubara waktu tahun 2022, 2021 pas harga batubaranya naik gitu ya dari $100 ke $400, harga sahamnya ikut naik kan. Kalau CPO enggak, kalau naiknya dikit, mau harga acuan CPO-nya naik, naiknya dikit, giliran harga CPO-nya turun, acuannya turunnya juga ikutan dalam gitu. Jadi jujur aja aku udah nggak merhatiin lagi untuk setahunan ini untuk CPO. Tapi memang tetap kan kalau nggak salah ada yang bagus tuh
yang tetap all time high. Iya, SSMS kalau nggak salah. iya, betul. Terjaga harganya. Hmm. Oke, menarik, menarik nih. Udah dijawab semua tadi ya dari sisi eh, sektor energinya yang mana, dan ini ada yang nanya dari Cuan Troopers ya, sektor otomotifnya apa aja tadi kelewat. Nah, ada beberapa yang udah Auto. disebutin, tapi jangan lupa auto, dan juga bagi teman-teman yang lain yang telat nonton gitu ya dan pengen nonton fullnya, nanti akan kita upload di Instagramnya Super Sekuritas. Kita juga akan bikin versi YouTube-nya dan juga kita akan bikin versi Spotify-nya. Jadi teman-teman bisa dengerin melalui platform lainnya, nggak cuma di Instagram aja. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat Olive, karena waktu kita sebentar lagi akan habis, nggak berasa nih ngobrol sama Olive sejam ya. Ada nggak nih tips dan trik menjelang Santa Claus Rally nih, Olive nih? Silakan ya untuk para Cuan Troopers. Tipsnya adalah kalau dari aku mah gampang, kalau pas harganya turun jangan takut untuk beli. Kalau beli itu pas harganya turun, jangan pas harganya naik gitu. Itu Iya, aja. benar, benar, benar. Berarti ini especially untuk emiten-emiten yang di caps ya. Jangan takut untuk beli gitu ya. Iya, karena kan pokoknya teman-teman harus ingat kalau Big Cats ya, lihat aja yang kemarin kuartal 3-nya masih bagus-bagus, tapi harga sahamnya turun gara-gara mungkin sentimen global ya, keseret market, atau karena asingnya lagi kabur dulu. Nah nanti kalau asingnya balik lagi teman-teman, pasti masuknya ke saham itu lagi, gitu, duluan gitu. Jadi kalau marketnya lagi koreksi kayak gini, memang baiknya itu masuknya blue chip aja dulu. Nanti kalau blue chip udah cuan, baru teman-teman shifting tuh ke apa second liner kayak gitu. Benar, benar, benar. Saya setuju dengan Olive karena kalau kinerjanya bagus tapi harga sahamnya turun ya artinya kita lagi dikasih harga diskon gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk nyicil nih emiten-emiten seperti ini. Oke, kalau gitu thank you banget Olive udah mau ngobrol-ngobrol sejam nggak berasa. Thank you banget juga untuk para cuan troopers yang menyaksikan ya dan sudah mendapatkan banyak insight dari Olive. Jangan lupa ya screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, tag ke Sukor dan juga tag ke Olive supaya makin rame. Thank you Dan banget Olive atas makasih waktunya banyak. pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti ya di Instagram live selanjutnya. Bye bye.